kita mendengarkan dulu perwakilan dari PGRI ya. Karena ini juga tenaga guru ini yang paling banyak menjadi honorer, tapi kalau direkrut P3K tadi banyak juga yang tidak memenuhi kualifikasi. Ini juga dilematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir, Pak Dr. Edward Wolok, karena beliau ada agenda yang sama juga. Tapi dengan tidak mengurangi makna dan forum nilai dari forum ini, maka kami mencoba hadir untuk memberikan beberapa pendapat terkait dengan edaran Men-PAN-RB per Mei 2022. Apa yang disampaikan tadi, pertama kami hormati narasumber, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan seperjuangan kami tenaga honorer baik di birokrasi maupun di sekolah. Dari apa yang disampaikan tadi oleh narasumber tiga tadi, yang pertama apresiasi kami bahwa dalam edaran Men-PAN-RB itu mengamanahkan melakukan pemetaan. Pak Sukri tadi, Pak Sekda tadi sudah banyak melakukan pemetaan baik di provinsi maupun di Bone-Bolang. Hal menarik yang coba kami sampaikan adalah terkait dengan tanda petik buat pusing, bikin pusing itu dua, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah pusat memberi alokasi misalnya ke Bone-Bolango itu 621 jam. Itu kemudian yang lulus hanya 200. Apa itu kemudian mereka tidak memiliki kompetensi? Apakah itu mereka tidak memiliki kualifikasi? Apakah mereka tidak memiliki pengalaman? Ketika mereka mendaftar P3K sangat ketat seleksinya, apalagi dari sisi administrasi. Kalau dia sebagai guru harus memiliki kualifikasi. Kalaupun dia guru matematika, ijazahnya harus ijazah matematika, tidak boleh yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika 621 yang lulus 200, maka ini menjadi tamparan buat kita. Mestinya pemerintah daerah itu melakukan asesmen, pembinaan, pengawalan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada. Kami di PGRI kemarin dalam rangka rekrutmen P3K itu sudah banyak melakukan, baik kerjasama dengan LPMP maupun dengan instansi yang lain dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Alhamdulillah hanya sebagian yang lulus. Tapi itu kemudian sesuai dengan hasil rakornas PGRI bahwa rekrutmen guru di daerah 3T maupun di daerah-daerah lain itu memang harus menjadi prioritas. Karena kebijakan pemerintah kita harapkan itu tidak menjadi bias dan menimbulkan masalah baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka juga tidak lulus dari 621 misalnya, contoh kasus Bolango, yang lulus hanya 200. Nah, ini menjadi koreksi bersama. Tidak itu kemudian mereka dilepas. Kalau misalnya mereka itu menjadi beban anggaran daerah, maka mestinya dari awal tidak perlu dilakukan. Tapi ingat, sekali lagi bahwa program dan visi misi gubernur, bupati, wali kota, peningkatan pembangunan SDM itu menjadi yang pertama dan utama. Oleh karena itu peran sekolah dan guru itu yang harus didorong. Nah, PGRI akan menjadi garda terdepan ketika misalnya ada pemberhentian atau PHK guru yang secara sepihak, yang tanpa memperhatikan aspek-aspek terkait dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh mereka. Nah, itu yang coba kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingganya harapan kami kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, di luar sana masih banyak guru-guru yang mengharapkan untuk menjadi P3K. Apalagi edaran Men-PAN-RB ini menjadi ancaman, dan ini bukan lagi wacana, menjadi cerita dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai di anggota DPR. Pak Awaludin menyampaikan itu karena kegundahan-kegundahan itu. Karena setiap tahun juga harus sadari bahwa terjadi pensiun. Di Kabupaten Gorontalo juga terjadi hal yang sama. Misalnya di sekolah kami, itu kemarin ada 8 orang yang sudah pensiun. Bagaimana menyiasati itu? Saya guru matematika ngajar PKN. Tapi yang namanya guru itu memang harus seperti itu. Tidak harus dia pada kualifikasi tertentu. Dan itu bukan keterpaksaan kami. Kami sayang kepada anak-anak. Kepada siapa lagi akan mengajar mereka kalau bukan kami. Itu yang pertama. Yang berikut juga ada guru 2 mata pelajaran, 60 jam dalam 1 minggu. Ini luar biasa. Idealnya itu 30 sampai 40 jam.
Ada yang 60 jam. Ini kan di luar batas kemampuan guru yang dipersyaratkan sesuai dengan Permendikbud yang diamanahkan. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi kegundahan-kegundahan ini, kami butuh solusi. Solusi nyatanya apa? Kalau misalnya guru itu tidak memiliki kualifikasi, hanya dikasih modal, mereka punya kualifikasi. Rata-rata itu S1. Undang-undang guru dan dosen itu menganamakan harus namanya guru itu harus S1. Tidak bisa jarum minum jeruk guru SMA yang ngajar SMA. Maka kompetensi oleh guru itu terus dilakukan. Kami di PGRI itu memiliki beberapa organisasi, termasuk komunitas guru mata pelajaran dan lain sebagainya. Kami juga punya yang namanya lembaga bantuan hukum. Ketika ada guru yang di PHK secara sepihak tanpa alasan tertentu, maka kami akan melakukan perlawanan secara hukum dalam tanda kutip. Ini mungkin Pak Hadi yang menjadi catatan-catatan kami, tapi setelah kami coba turun ke kabupaten kota, terakhir rapat kerja daerah PGRI 3 di Popayato, Kabupaten Pohuwato, kami terus mendorong itu, merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan guru, utamanya mereka yang di atas, misalnya di atas 40 tahun atau 30 tahun usianya. Tesnya jangan harus sama dong. Masa yang lulus kemarin S1 umurnya 24 tahun, kemudian yang 50 tahun tesnya harus sama. Artinya rasa keadilan itu harus dipenuhi. Meskipun adil itu milik Tuhan, tapi paling tidak sebagai hamba, itu kita mendekati pada rasa-rasa itu. Kira-kira sehingga rekrutmen itu, pemenuhan rekrutmen dan tenaga honorer itu harus didasarkan pada kebutuhan, tapi tidak didasarkan pada keinginan. Kalau keinginan, persoalan like and dislike, suka dengan tidak suka, titipan dengan tidak. Tetapi alhamdulillah di guru proses objektivitas itu terus dilakukan dan itu menjadi utama bagi kita dalam proses. Karena ini terkait dengan pencerdasan anak. Kalau Prof. Sasron bilang ada beda antara guru, politisi, dan akademisi. Guru itu memiliki tanggung jawab yang besar. Saya kira ini Pak Hadi menjadi beberapa catatan poin kami. Kami akan terus mengawal ini sampai akhir 28 November 2023. Alhamdulillah Pak Sekda, terima kasih. Pemerintah kabupaten kota dan provinsi mengawal terkait dengan rekrutmen 1 juta guru yang sudah disampaikan, dan itu disampaikan oleh Presiden ketika Hari Guru pada bulan Desember di Bekasi, bahwa salah satu yang mencetuskan peraturan terkait dengan pengalihan P3K itu termasuk yang mengusulkan adalah PGRI, sehingga pada saat itu PGRI diundang ke istana lewat ketua umumnya membicarakan soal ini, sehingga 1 juta itu muncul Pak Sekda. Saya kira itu mungkin Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut Bapak sebaiknya seperti apa untuk pengalihan ke P3K? Apakah perlu seleksi ketat lagi seperti yang ada sekarang atau cukup lihat dia pengalaman lama kerja dan lain sebagainya? Ya, kalau instrumen yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sangat normatif. Tapi ada hal lain yang sifatnya manusiawi yang perlu menjadi catatan. Ya. Seperti misalnya usia 24 tahun jangan disamakan yang 50 tahun. Mereka yang 2 tahun kemudian yang 15 tahun harus gugur. Kemarin seleksi itu beberapa terjadi. Sehingga Rakornas PGRI kami kemarin itu termasuk merekomendasikan itu. Jangan menyamakan. Ini bukan soal mereka hebat atau tidak, tapi ada sisi yang lain yang perlu dilakukan. Yang berikut juga adalah model yang sekarang itu mestinya lebih melihat pada kompetensi. Jangan melihat aspek pendekatan. Biasanya indeks pendekatan itu yang lebih dominan. Karena begini Pak Hadi, kami juga heran. Pemerintah yang ngangkat misalnya, Salim Umar diangkat misalnya menjadi tenaga birokrasi di dinas tertentu. Kemudian pemerintah pusing, bagaimana mau kasih keluar itu? Kan ketika Salim dipekerjakan di situ dengan segala kompetensi yang saya miliki, dengan segala keyakinan pemerintah, maka saya kerja di situ. Ini juga menjadi pertanyaan. Mereka yang angkat, mereka yang pusing. Nah, sehingga dengan adanya endorsement PRB, kami berharap dan PGRI juga secara khusus berharap ini ada solusi-solusi yang konstruktif, tidak sekedar teori belaka. Kami mencatat dari Bone Bolango sangat apresiasi bahwa ada langkah-langkah konkret untuk itu, dan kami sangat menanti. Mudah-mudahan ini bukan menjadi asumsi atau menjadi PHP saja, harapan-harapan yang tidak bisa diterwujud. Tapi hari ini, detik ini, malam ini kami hakul yakin dulu sementara dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih Pak. Kan
ada lagu engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Jadi begini, kalau saya justru menurut saya tidak perlu seleksi pengalihan. Dulu yang ASN aja bisa dialihkan dari honor langsung jadi ASN. Ini hanya P3K aja seleksinya luar biasa. Makanya Pak Hadi, ini harusnya kan tidak perlu seleksi lagi, alihkan saja. Kalau anggota DPR itu kan bicaranya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mestinya juga P3K ini, ASN ini dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk pemerintah mestinya. Mereka pemerintah yang menciptakan regulasi, maka pemerintah juga yang memikirkan itu. Kenapa kemarin bisa? Hari ini berbeda. Kemarin tidak dilakukan proses seleksi, langsung pengalihan. Ya, itu Tapi pun hari ASN. Ya, untuk ASN. Jadi ASN. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan. Saya kira ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kami tidak punya kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan. Artinya ini bisa disuarakan, diusulkan. Menjadi aspirasi kepada aspirasi. ya, pemerintah pusat dan daerah. Baik. Terima kasih. Terima kasih.